Selamat datang di podcast seru tentang statistika. Jangan khawatir, kita akan bahas dengan contoh yang seru banget, mulai dari sepak bola sampai dengan pemilihan kada atau pemilihan kepala daerah. Oke teman-teman, kalian tahu nggak statistika itu seperti alat yang super? Memahami dunia dan sekitarnya. Kita kupas bareng-bareng. Secara sederhana, statistika itu ilmu yang membantu kita mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menyimpulkan data. Gampangnya, statistika adalah alat buat kita mengambil keputusan berdasarkan angka dan fakta. Contoh ringannya, misalnya kalau kamu mau tahu tim bola mana yang paling mencetak gol di liga, atau siapa kandidat favoritmu di pemilu. Jadi, statistika membantu kamu menjawab itu semua. Oke, bayangkan kalian adalah pelatih sepak bola tim yang kamu favoritkan. Kalian mau tahu pemain mana yang paling mencetak gol pada musim ini? Yang kita sebut biasanya top scorer. Ya. Berikutnya, bagaimana cara mengumpulkan data agar kemudian kita tahu siapa yang paling banyak, siapa yang paling sedikit, siapa yang biasa-biasa saja dalam data yang hendak kita simpulkan. Oke, contoh dalam permainan misalkan. Seorang pemain bola, seakan kita analogikan di satu liga, anggap liganya champion lah. Ternyata Lionel Messi sudah mencetak 10 gol. Sementara itu Muhammad Salah baru 7 gol. Dan Ronaldo sudah 15 gol. Nah, data itulah data statistika. Ya. Oke. Agar kemudian terlihat, maka kita susun data-data tadi dalam bentuk grafik. Biasanya grafik batang. Terlihat tuh siapa pencetak gol yang tertinggi. Kalau hanya saja kan kurang tervisualisasi. Nah, ilmu untuk menyusun grafik dan juga tabel itu ada di statistika. Oke. Dari situlah kita melihat bahwa seorang pemain, misalkan dalam contoh tadi, Ronaldo menjadi pemain yang paling banyak mencetak golnya. Gitu ya. Itu secara sederhananya dalam dunia nyata. Oke, berikutnya statistika akan membantu seorang manajer dalam hal ini sepak bola menentukan sesuatunya berdasarkan fakta, bukan karena tebak-tebakan. Karena dia tahu dalam grafik si Anu pencetak gol terbanyak berdasarkan data dalam tabel, berdasarkan data dalam diagram, maka disitulah kemudian seorang pelatih, seandainya aku bisa mentransfer, bagaimana? Karena berdasarkan data tadi. Oke, contoh kasus lain dalam pemilihan kepala daerah. Sekarang bayangkan, atau dalam pemilihan presiden lah, yang pernah kita lakukan beberapa waktu ke belakang. Kandidatnya karena kita tahu ada 3 kemarin lalu. Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, kita biasanya sudah mendengar sebelum terjadi pemilihan ada survei-survei. Dari 1000 survei yang diberikan oleh suatu lembaga survei, Pak Prabowo suaranya mendapatkan 400 dari 1000 yang disurvei. Pak Anies berapa? Pak Anies itu mendapatkan suara sebanyak 350 dari 1000 data yang disurvei. Sementara Pak Ganjar Pranowo mendapatkan data 250 dari 1000 orang yang
survei. Nah, kegiatan mengumpulkannya adalah statistika, kegiatan mentabelkannya, mendatanya hasil survei itu ilmu statistika, kemudian kegiatan menampilkannya secara visual dalam bentuk diagram batang, garis, ataupun diagram lainnya, misalkan diagram pie, kue, biasanya bulatan demikian, itu adalah berkaitan dengan statistika, atau ilmu statistika lah yang mengolah itu semua. Ya. Nah, oke. Dari data-data yang sudah dikumpulkan, yang ditabelkan, digrafikan, kemudian dari sana terlihat siapa yang memiliki kans besar untuk menjadi presiden dalam konteks contohnya pemilihan presiden. Lalu apakah itu bermanfaat untuk yang surveinya tinggi saja? Oh tidak. Justru kandidat yang disurveinya rendah itu jadi masukan. Kira-kira program-program apa yang perlu dilakukan oleh kandidat yang suaranya di bawah, sehingga kemudian survei berikutnya atau bahkan dalam pemilihan secara real dia menjadi orang yang lebih banyak pemilihnya dibanding dengan survei yang sudah dilakukan. Oke, tentu saja poin penting yang kita harus ambil yaitu statistika membantu memahami pendapat masyarakat dan kemudian bagaimana sekelompok masyarakat melakukan strategi-strategi agar kemudian terjadi perubahan kegiatan, agar terjadi juga perubahan kuantitas pemilih yang diharapkan. Oke, kita lanjut. Bagaimana statistika dalam kehidupan keseharian? Statistika banyak loh untuk kegiatan keseharian. Contohnya kita bisa mensurvei berapa banyak teman-teman kita yang suka makan bakso. Berapa banyak teman-teman kita yang suka makan bakso tetapi tidak suka makan mie-nya. Berapa banyak teman-teman kita suka makan bakso, tidak pakai mie yang di dalamnya tidak ada campuran seledrinya. Itu kegiatan-kegiatan keseharian. Jadi data disurvei. Berapa orang yang suka bakso, berapa orang yang suka bakso tapi tidak pakai mie, berapa orang suka bakso pakai mie tapi tidak pakai seledri. Nah, cara mendatanya, cara mengumpulkannya, cara memvisualisasikannya itu dipelajari dalam statistika. Oleh karena itu, statistika penting untuk kalian kuasai. Kalau bicara data. Nanti yang lebih besarnya lagi, kamu bisa menganalisis data, misalkan dalam bidang yang lebih dalam lagi, misalkan orang-orang fisika, memperkirakan pergerakan kuantum, orang-orang biologi, bagaimana mendata kegiatan aktivitas suatu bakteri. Nah, dari situlah dia lihat pola, dari pola tadi akan diprediksikan terkait aktivitas tadi. Oke, kita lanjut ya, terkait dengan manfaat statistika. Lalu, apa manfaat statistika? Pertama, setelah kita bisa memahami data. Data itu seperti apa perilakunya? Oh, data itu ternyata cenderung naik. Misalkan begini. Oh, dari data yang didapatkan oleh Kementerian Perhubungan bahwa setiap lebaran ada peningkatan sekitar 10% pengguna kendaraan roda 4 menuju Jawa melalui tol. Nah, dari situ akan ketahuan tuh apa yang terjadi. Terjadi peningkatan data. Ya.
Kalau hanya sekumpulan data tanpa ilmu, maka kita tidak tahu bahwa data tadi meningkat. Karena punya ilmu statistika, maka kita mengetahui ada 10%. Karena apa? Mentabelkannya, menggrafikannya, kemudian dari situ ada impact berikut, yaitu membuat keputusan yang cerdas. Karena ada data. Oh, kalau 10% berarti maka Pak Menteri Perhubungan bisa mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta selalu mengadakan program peningkatan perjalanan, meningkatkan perjalanan pembuatan jalan, maksudnya pelebaran jalan sebanyak 10% pada setiap tahunnya. Nah, itu adalah manfaat statistika. Oleh karena itu, penting sekali teman-teman, Anda semua belajar statistika. Jangan lupa. Oke. Artinya, statistika itu adalah alat keren untuk memahami dunia. Alat keren untuk menentukan keputusan. Alat keren untuk berpikir rasional.